Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino atau Diza Chan. Nama keren katanya sih. Ini video keberapa ya? Ke-6 kalau nggak salah ya. Di hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Selanjutnya bagaimana kita teknik untuk prospek yang sebenarnya yang digunakan itu bukan dengan cara-cara yang udah sebelum itu nggak kepake itu. Ntar saya jelasin kenapa dibilang nggak perlu pakai cara-cara kayak gitu lagi. Oke, khusus buat para member di Melia Sehat Sejahtera, tolong dengarkan ini. Pertama, sebelum saya jelaskan, saya mau kasih tahu dulu siapa itu tim Pancaroba. Oke. Yang pertama itu Eka Aulia, itu adik sepupu saya, S1 Teknik Industri Malaysia, S2 Teknik Industri dari Amerika. Yang kedua, adik sepupu saya, Fariza Emra, S1 Teknik Elektro Undip, S2 Teknik Elektro dari lulusan Jerman. Nah, itu S2 kan tudahnya kan, emang gue S1. Ya, lu pada STLR aja lah, lu 77 pada ngobrol di STLR 77. Oke, yang ketiga adalah Faisal Reza, adik ipar saya, S1 IT, ya. IT, bukan IC, IT, ya. Dia dari IT, ya. Cuman dia ini nanti yang jadi, ya, itulah banyak tuh ciptaan dia, idenya dia yang dipakai sama seluruh dunia di dunia perbankan. Insya Allah ya Kak, ada Eja ya. Udah Eja nggak usah mikirin macam-macam lagi. Oke. Yang keempat adalah Weldi Rahman Nazmi. Dia S1 Teknik Elektro UI, S2 Teknik Elektro dari UI juga. Itu adik kelas saya di SMA 1. Oke. Thank you well. Thank you. Nah, yang terakhir adalah adiknya Fariza Emra, Devianita Emra, S1 Teknik Industri Telkom, S2 Teknik Industri Telkom juga. Jadi 5 tim pancarobanya. Jadi mereka orang-orang yang punya dedikasi dan ya segalanya itulah. Nah, oke, nggak perlu dijelasin gimana-gimana, ntar mikir sendiri dah. Nah, untuk teknik memprospek yang kita pakai sebenarnya teknik bela diri. Nah, bukan dengan cara teknik-teknik yang muluk-muluk menjanjiin segala macam gini-gini, terus pamerin omset segala macam, bonus segala macam. Enggak, bukan dengan cara kayak gitu. Ya, kita pakai cara baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cuma saya belajarnya adalah pertama ya, sebelum jelasin, ada 3. Saya pernah baca kalau nggak salah 3 hal untuk supaya bagaimana kita bisa menjalankan bisnis. Seperti apa? Ini saya pelajari kalau nggak salah di buku apa ya, saya lupa, aku tuh pinjam bukunya kalau nggak salah sama Weldy ya. Rahasia apa ya, kalau nggak salah bisnis Rasulullah atau apa gitu, lupa lah saya. Tercatat ada cuma 3. Yang satu yang namanya bodol. Bodol. Bingung lu kenapa dibilang bodol. Lo punya bodol. Yang kedua adalah bobol. Udah bodol lagi itu bobol. Yang ketiga adalah botol. Pakai botol. Iya. Apa itu bodol, bobol dan botol? Kalau dibilang D itu duit. Kalau B bisnis, T tenaga. Nah, yang lainnya sama. Berani optimis dengan duit orang lain. Yang kedua, berani optimis dengan bisnis orang lain. Yang ketiga, berani dan optimis dengan tenaga orang lain. Ini yang kita lakukan. Itu sebenarnya. Saya jelasin tentang bodol. Duit orang lain artinya jangan pakai duit upline. Kalau mau join jangan minta sama calon upline lo nanti. Kenapa? Ntar dia ngomong, lo kan tahu gue belum ada omset. Gue bilang, itu artinya apa? Males orang itu nggak mau kerja. Jadi ngutang lah di luar, jangan sama upline minta. Apalagi upline banyak duit. Itu artinya itu orang itu nggak punya mental. Kalau dia minjem sama upline-nya untuk join, itu orang yang nggak punya mental, orang yang males kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ngutang. Kenapa? Kalau ngutang dia punya beban untuk balikin duit itu. Nah, jadi dia punya hati dia tuh ada tergerak untuk balikin duit. Nah, gitu. Jadi ngutang. Ada dalilnya nih, gimana kita ngutang? Ternyata ngutang itu boleh, bukannya diharamkan. Boleh. Siapa
gue bilang utang itu haram? Enggak, dalilnya adalah gambarannya seperti ini. Gambarannya adalah kalau kita nggak ada lagi yang kita makan di hutan, nggak ada lagi nih. Karena untuk mempertahankan diri, mempertahankan hidup, kita boleh makan sesuatu yang sifatnya haram seperti babi, ular, segala macam. Berpikir lah, itu golgannya. Jadi sesuatu yang sifatnya haram atau sesuatu yang diharamkan, taruhlah, itu boleh kita lakukan, boleh kita manfaatkan, boleh kita pergunakan selama untuk mempertahankan diri, mempertahankan hidup. Logikanya adalah kalau kalian ingin mempertahankan, melanjutkan kehidupan kalian, kan kita harus punya usaha kan, punya penghasilan kan. Nah, melalui bisnis, dengan dagang, berniaga, ngutang ke sana, mau ke bank kayak, jamin apa kayak. Cuma kalian harus tahu, harus paham, ini bener gak nih balik modal cepet? Mikir, terus aku balik modal cepet, waktu itu si Usin lah yang bantuin gue balik modal cepet. Kenapa? Nah, kalau udah ngerti ya yang ini ya, nah udah. Jadi ngutang, dalilnya tadi. Jadi sesuatu yang sifatnya haram atau sesuatu yang diharamkan, boleh kita lakukan, boleh kita manfaatkan selama untuk mempertahankan diri, mempertahankan hidup. Artinya, kalau kita ingin melanjutkan kehidupan kita, kan kita harus kerja kan. Nah, dengan berniaga, sebenarnya kita boleh kerja di mana-mana, cuma gue mah pilihnya bisnis, terserang. Terus bobol, berani optimis dengan bisnis orang lain. Nah, kita lihat ternyata bisnis dia bagus. Udahlah, gue harus berani dan gue optimis dengan bisnis dia. Akhirnya, bobol tuh. Oke, nah yang ketiga, botol dengan tenaga orang lain. Artinya apa? Bukan lu yang pertama kerja, yang kerja itu upline, bukan downline. Kalau yang lain kan kagak, udah join ditinggal tuh downline-nya. Upline enak-enak dapat duit. Nah, ini artinya, ngerti kan? Jadi upline yang kerja capek-capek, pertama lu ajak orang, mau ketemu gak nih orang hebat nih, nah gitu. Jangan deh kalau bilang, kalau lu nggak salah, ntar gue pingin sih lu pingin tahu kenapa ya gitu lah, mikir sendiri gimana caranya, gue kasih tahu gimana cara prosesnya gitulah. Jadi upline yang punya kerjaan yang harus capek-capek, kontrol semuanya, maintain semuanya, dolen-dolennya. Oke, nah untuk selanjutnya kita jelasin bagaimana teknik memprospek dengan teknik bela diri. Gua belajar bela diri itu banyak ya. Dari kecil waktu SD karate pernah, terus tapak suci pernah, sampai kuning mati 4 hanya tuh ada kok. Terus terakhir itu di Merpati Putih, sabuk terakhir ya gitu, balik 2. Tapi sekarang udah bolak-balik. Dan yang ketiga pernah ikut Aikido tuh, Weldino yang ngajakin tuh. Cuman Q6 Aikido. Ya itulah, cuman gue belajar gimana caranya, langsung ke intinya. Oke? Nah, langsung ke intinya adalah tekniknya kita gunakan teknik bela diri. Kalau kita mau prospek orang, justru jangan kita naikin dia mentalnya. Kalau kita naikin mentalnya, artinya kalian tuh bikin iming-iming. Pak, ini produknya bagus, ini gini-gini, salah kalau kayak gitu. Bisnis ini bagus Pak, gini-gini, janji ini gini, ya bohong itu. Sesuatu yang sifatnya muluk-muluk, belum tentu seperti kenyataan seperti yang diomongin. Justru yang sepahit-pahitnya kita kasih tahu. Jangan beli ini milik biang, bahaya Pak. Kenapa? Bapak kalau nanti punya kanker, tumor, kista, miom, dan lain sebagainya, bahaya, bisa berabe ntar. Pikir kenapa? Tapi kalau yang nggak punya penyakit-penyakit seperti itu, nah Bapak bisa awet muda. Bahkan yang rambutnya nanti katanya tuh botak bisa tumbuh. Ntar di dokter Tan ada sedikit saran gimana untuk Melia biang biar lebih jos. Pakai tuh bantuan itu madu hutan, terus Melia amidis, propolis boleh. Mikir dah, biar ngerti tuh dokter Tan. Jadi empat produknya itu justru akan membuat Melia biang jadi jos. Itu juga bisa jadi obat kuat loh. Begitu juga madu hutan, obat kuat. Tanya tuh si Rahmat tuh lagi ngecek kemana-mana. Nah, Melia biang seperti itu nanti. Bingung kan mau beli yang mana nih. Nah, seperti itu. Tekniknya adalah kita bikin itu mental konsumen turun. Jangan ya Pak, ini bahaya obatnya Pak. Kalau perlu kayak gitu, kenapa kenanya dia? Justru kalau kita bikin orang penasaran nanya, ya kita punya kesempatan untuk menjelaskan. Cuma kalau kalian, Pak ini produknya bagus, mana mau orang denger. Nah, itu teknik untuk
kasih tahu kelemahannya produk tersebut. Nah, jadi kita kasih tahu. Nah, diantaranya yang lain-lain jelasin. Oh, ini gini. Nah, jelasin. Oke, kita bikin down mental konsumen, mental calon prospek, mental calon member. Nanti juga mental member-member yang udah join, kita bikin down mentalnya. Itu. Jadi, mindsetnya adalah mereka harus siap menerima kesalahan. Mereka harus siap menerima kekalahan. Mereka harus siap menerima kegagalan. Itu 3 hal tersebut yang harus kita tanamkan kepada, mulai dari konsumen, calon konsumen, menjadi member, dan sebagainya. Itu mindset yang harus kita gunakan. Bikin down mentalnya. Nah, paham? Jadi jangan iming-iming segala macam. Pokoknya gede. Oh, ini balik modal cepet segala macam. Buktiin lo bener. Coba lo, berapa balik modal? Berapa lama lo cepat balik modal? Nah, biar jadi jelas kan. Jangan cuma ngomong tapi nggak ada bukti. Nah, bukti hasil kerja itu adalah merupakan kenyataan dari omongan orang tersebut. Seperti Pak Jokowi, jangan bilang dia nggak kerja. Ada hasilnya. Emang dia ngutang kemana-mana. Tapi ada bukti-buktinya yang dia bikin ini, sampai ya kan? Jangan bilang Pak Jokowi itu nggak kerja, bego lu semua lo. Menyalain orang tapi nggak mikir. Emang dia ngutang kemana-mana, tapi kan emang itu cara-caranya. Nggak bisa menyalain orang. Belepetan kemana-mana nih onaninya nih. Mikir lo semua. Nah, pertama seperti itu. Jadi, begitu dia, ada lagi kita mau prospek orang. Ada gini, kita jelasin. Enggak deh, waktu kita ngundang nih, pada open plan presentasi, kita bikin down itu semua pesertanya. Maaf, di sini yang join, yang berhak join, turun mentalnya. Bukan orang-orang yang mental tempe, bilang gitu. Kenapa? Karena kerugian yang akan kalian dapatkan hanyalah penolakan sampai jutaan kali penolakan kalau perlu. Nah, mikir kan ya? Masa sih? Iya, cuma penolakan, ruginya apa? Duit yang kita keluarin diganti dengan produk. Apa yang hilang? Nggak ada yang hilang kan? Penolakan paling apa? Sakit hati. Iya, biar lo sakit hati. Justru yang dibilang pemimpin adalah mereka yang kuat menahan rasa sakit. Nah, itu kata-kata Pak Syukur waktu dalam Lamar Puncak tahun 2009 waktu PLT. Gua tambahin. Terus menahan rasa sakit, melawan rasa sakit, dan menikmati rasa sakit hingga tidak terasa sakit. Nah, itu kan pada baca. Gitu. Jadi bikin orang itu sakit hati. Mentalnya kita turunin. Sialan nih, gak terima gue. Dia bisa, masa gue kagak? Dia aja yang duitnya udah begitu kagak jelas banyaknya, misalnya gak berseri, gak punya seri, masih mau ngejalanin di bisnis. Masa lo yang gak, yang misalnya duit emang lo butuh banget, ngutang di mana-mana, banyak utang, gak mau jalanin bisnis kayak gini. Nah, itu mentalnya kita bikin down. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau orang pingin nonjok kita tonjok duluan. Itu tekniknya. Jangan nunggu diserang, baru nyerang. Salah. Namanya MLM itu menjemput bola, bukan menunggu bola kayak konvensional atau retail. Namanya menjemput bola, kita duluan yang ngelakuin. Tonjok dulu tuh orang. Ngerti gak maksudnya? Jangan lo tonjok itu, konsumen jangan lo tonjok pakai tangan, pakai mulut. Mentalnya kita turunin, oke? Gitu maksudnya. Jangan ya Pak. Nah, kalau perlu pakai tulisan, hati-hati dengan produk ini, biar orang itu nanya, bahaya ini produk. Nah, biar mikir, bener kan ini produk bahaya. Nah, baru kan dia nanya, nah kesempatan kita tuh buat ngejelasin. Jadi bikin orang penasaran. Berkata tidak lengkap bukan berarti kita berbohong. Oke, bikin orang penasaran. Nggak perlu banyak-banyak, jelasin dulu. Waktu kita mau jelasin, kita jangan jangan langsung jebret. Biar orang penasaran, bikin orang penasaran, akhirnya dia nanya kan. Nah, kalau orang udah jelasin semuanya, nggak bikin penasaran, mana mau dia nanya. Nah, ini tekniknya. Oke, guys. Gitu dia. Jadi tonjok dulu orang itu. Kayak itu tuh yang sales di mall-mall. Pak, gini. Cuman tekniknya justru harus menunjukkan, Pak, maaf, cuman produk ini punya kelemahan. Nah, kasih tahu kelemahannya apa. Mikir lo, biar mikir kelemahan itu apa. Ini cuma air doang, ambilnya air doang. Tapi kenapa bisa nyembuhin? Nah, baru jelasin dalilnya. Madu ini kenapa bisa gini? Nah, jelasin dalilnya. Propolis gini.
Meli yang gini-gini, Brum gini-gini, jelasin. Nah, mikir lo semua. Kita bikin mereka mentalnya down. Gitu, kata Pak Syukur. Nah, begitu juga tentang waktu training. Bikin Pak lebih down lagi itu para member. Biar mereka mikir, lu tuh sebenarnya nggak usah jalanin ini bisnis. Udah lo berhenti aja lah. Ngapain lo ikut join? Lo aja cuma ditolak sekali langsung ngedown. Nah, mental tempe itu bukan mental petarung. Oh, lihat tuh petarung tuh di MMA segala macam, itu mental petarung. Kalau perlu nonjok duluan, jangan tunggu ditonjok. Oh, kalau ditunggu tonjok, mending lo kuat. Kalau lo kuat gak jadi masalah. Kalau nggak kuat, tepar langsung. Jangan kayak gitu. Jadi mental petarung kita nonjok duluan. Artinya gitu. Kalau ditonjok pasti dia tonjok balik kan. Tonjok-tonjokan terus sampai bawa keluar. Silakan. Gitu sampai nanti keok gitu. Yang tadinya lawan jadi kawan. Itu sebenarnya dalam berbisnis, mengalahkan musuh dengan kelemahan kita yang menjadi senjata paling ampuh untuk mengalahkan dalam memenangkan pertandingan. Oke, nah itu yang gue pakai. Pro 2 yang dibilang six man 6 bulan kayak 6 bulan katanya. Gue tantang itu yang six pack keok. Gitu caranya. Kelemahan ini nih nggak kelihatan kuat kata orang-orang. Emang gue udah latihan lama, jadi jangan kelihatan disepelein nih perut yang 6 month. Hati-hati sama ibu-ibu hamil. Bahaya lo, ntar bisa keok lo, kelepek lo. Gue ngomongnya nggak jelas nih. Udah gitu. Jadi bikin mental orang jadi down. Kenapa? Begitu dia down ya, karena mindset mereka itu yang kita bikin. Yang tadi saya bilang 3 mindset. Kalau dia udah siap, otomatis kan orang bertahan hidup kan. Mana ada kayak kucing apa segala macam, kalau dia diserang dia akan bertahan hidup, ya kan? Artinya orang itu harus memiliki daya survival. Para member harus memiliki daya survival. Nah, mengerti maksudnya apa ya? Terserah memikir apa. Coba deh perhatiin. Mana yang tidak akan membela dirinya saat dia terancam. Nah, oke. Nah, artinya bertahan hidup. Nah, oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.